Legenda Petani Immortal episode 78. Sepertinya kita tidak bisa lagi memasok tanpa batas. Jumlah pasokan harian harus ditetapkan. Tapi itu juga bagus. Semakin langka sesuatu, semakin besar kemungkinan hal itu membangkitkan minat orang. Selama stok tersedia dan tidak ada kekurangan barang, pemilik restoran cukup puas. Lagi pula, ikan pisau itu langka. Dan mengingat karakteristik unik dari ikan pisau naga hijau, mereka berpikir akan sangat sulit bagi Li Yunfei untuk memeliharanya. Kalau tidak, siapa yang tidak ingin menghasilkan lebih banyak uang? Ikan pisau yang harganya 60.000 yuan per kilogram, akan dijual seharga 6 juta yuan untuk 100 kilogram. Jika ini bisa terjadi setiap hari, Li Yunfei pasti tidak akan bisa tenang. Oleh karena itu, kita semua harus saling memahami bahwa menghasilkan uang adalah proses bertahap, dan tidak ada batasan seberapa banyak uang yang dapat Anda peroleh. Setelah memeriksa persediaan ikan pisau, rombongan kembali ke Villa Pertanian. Para pemilik dari 3 restoran di kota itu datang dari jauh untuk menyampaikan ucapan selamat dan memberikan hadiah. Jadi Li Yunfei tentu saja tidak bisa menolak untuk mengundang mereka makan. Meskipun mereka semua cukup akrab satu sama lain, dia tetap harus mengikuti semua tata krama yang berlaku. Jadi, Li Yunfei berkata bahwa dia akan memasak makanan dan minum-minum bersama para bos yang datang dari jauh. Kembali ke villa, Li Yunfei melihat Yang Yunu dan Michelle duduk bergandengan tangan, mengobrol dengan riang. Ibunya sedang bermain dengan kedua bayi itu. Yang Yunu baru saja bereksperimen dengan produk perawatan kulit ajaib yang dikembangkan oleh Michelle di kamarnya dan mencapai hasil yang luar biasa. Mereka berdua sedang sibuk membahas dampak dari hal ini sekarang, sehingga mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan hal lain. Bahkan setelah Li Yunfei mengamati mereka dari ruang tamu cukup lama, tak satu pun dari mereka menyadari kehadirannya. Melihat itu, Li Yunfei dan ibunya saling bertukar pandang. Li Yunfei melihat Chen Xiuzi tersenyum padanya dan mengedipkan mata penuh arti. Dia langsung mengerti. Sepertinya Michelle datang untuk memberi selamat kepadanya dan memberinya hadiah. Dan dilihat dari situasinya, kedua wanita itu sangat akrab. Merasa senang, Li Yunfei tidak berniat mengganggu suasana harmonis antara Michelle dan Yang Yunu. Waktu makan siang masih belum tiba, dan keluarga tersebut memiliki banyak sayuran dan buah-buahan untuk disajikan kepada para tamu, jadi Li Yunfei duduk di sofa bersama para bos dan mengobrol. Mari kita bahas kisah-kisah lucu tentang bagaimana pelanggan berebut membeli ikan pita dalam beberapa hari terakhir ini. Atau mungkin kita bisa mendiskusikan perkembangbiakan dan distribusi spesies ikan langka ini di masa depan. Namun, dibutuhkan waktu untuk mengoperasikan kembali tambah ikan nomor 8 dan nomor 9 yang tidak digunakan. Pertama, pekerjaan renovasi di peternakan nomor 2 berjalan dengan cepat. Kedua, dengan putranya yang baru lahir dan UNU yang masih dalam masa nifas, Li Yunfei tentu tidak akan punya waktu untuk mengembangkan bisnisnya. Namun, penjualan ikan pisau naga hijau memungkinkan Li Yunfei merasakan manisnya membudidayakan spesies ikan langka. Semakin tinggi nilai ikan, semakin besar keuntungannya. Oleh karena itu, setelah kita menyelesaikan tugas-tugas kita baru-baru ini, kita harus segera memasukkan pengembangbiakan salamander raksasa ke dalam agenda. Saya perlu menghasilkan lebih banyak uang agar mampu membeli susu formula untuk anak saya. Setelah mengobrol lama dengan Michelle, Yang Yunu akhirnya menyadari bahwa Li Yunfei telah kembali. Saat Li Yunfei sedang mengobrol dengan para bos lainnya, Yang Yunu menghampirinya dan memberitahukan tentang ucapan selamat dan hadiah yang akan diberikan. Ketika Li Yunfei mendengar bahwa kakek kelimanya dan Paman Kicun sama-sama mengirimkan hadiah yang murah hati, dia sedikit terkejut, tetapi dia segera memahami niat mereka. Pabrik anggur dan pabrik obat ular pada dasarnya didirikan melalui koneksi Li Yunfei. Kakek kelima dan Paman 7 inci sama-sama menyumbangkan teknologi mereka sebagai saham. Meskipun kepemilikan saham mereka tidak besar, pada dasarnya mereka gratis. Semua orang tahu bahwa dengan kemampuan Li Yunfei, dia bisa memonopoli semua industri sendirian. Namun dia tidak melakukan itu, karena dia menyayangi keluarganya dan kota kelahirannya. Fua membantu semua orang menghasilkan banyak uang, tetapi tidak pernah meminta imbalan apapun. Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka. Bagaimana mungkin mereka membiarkannya begitu saja? Mengingat kekayaan kakek kelima dan Paman 7 inci saat ini, 10.000 yuan bukanlah jumlah yang besar. Namun, jumlah ini berkali-kali lipat lebih besar daripada batas yang biasa berlaku di desa tersebut. Mereka sempat mempertimbangkan untuk meminta 50.000 atau 100.000 yuan. Tetapi kemudian mereka berpikir bahwa mengingat kepribadian Fua, dia pasti tidak akan mengambil uang itu kembali. Dan hubungan antara kedua pihak pasti akan menjadi canggung dan renggang karena uang tersebut. Bagaimanapun, perasaan itu tak ternilai harganya. Hal semacam ini sama sekali tidak bisa diukur dengan uang. Jika uang terlibat, perasaan menjadi tidak berharga. Kalau kamu menerimanya, ya sudah. Hehe, lagi pula, kakek kelima dan Paman 7 inci keadaannya semakin membaik akhir-akhir ini. Mereka tidak membutuhkan 10.000 yuan ini. Kalau kamu merasa tidak nyaman menerimanya, kita bisa mengembalikan uangnya kepada mereka saat ada yang punya bayi. Begitulah cara kerja pemberian hadiah, semuanya tentang timbal balik. Mendengar itu,
Tian Mu dan yang lainnya mencoba menghiburnya, sambil bercanda berkata, tidak perlu terlalu perhitungan di antara kerabat. Yang seharusnya dikhawatirkan oleh kakak iparmu adalah bagaimana kakak Li akan berurusan dengan kita setelah mengambil begitu banyak uang dari kita. Kita semua adalah pengusaha, dan pengusaha didorong oleh keuntungan. Yang Yunu menyadari bahwa para pria itu hanya bercanda, dan tanpa ragu-ragu, dia tersenyum dan bertukar beberapa kata sopan sebelum mengembalikan ruang tersebut kepada mereka. Yang Yunu tidak mengerti urusan bisnis. Namun, tepat ketika Li Yunfei dan yang lainnya sedang mengobrol dengan antusias, sebuah klakson berbunyi di luar villa. Dua suara dudu itu sangat menusuk telinga. Hal ini benar-benar merusak suasana di ruangan tersebut. Tian Mu terkejut apa yang terjadi. Truk-truk besar semuanya masuk ke halaman. Kakak Li, apakah tidak ada yang datang untuk mengambil barang hari ini? Suara klakson yang sangat melengking itu jelas bukan suara yang bisa dihasilkan mobil biasa. Biasanya, hanya klakson truk semi-trailer yang sekeras ini. Xiao Wu juga sedikit penasaran tentang hal ini Tuan Li. Apakah Anda memiliki mitra lain? Saya kira hanya ada 4 orang di antara kita. Mendengar itu, Tian Mu, Yu Jun, dan Yao Liwen menjadi tegang. Kapan mitra bisnis lain muncul? Berbagai produk yang dihasilkan oleh King Yu Farm sudah langka. Jika ada lagi yang datang dan mencuri makanan mereka, bagaimana mungkin ada yang bisa bertahan hidup? Melihat tatapan tegang kelompok itu tertuju padanya, Li Yunfei tersenyum kecut. Aku hanya punya barang sebanyak ini. Dan kalian semua tahu berapa banyak. Apa kalian pikir aku punya barang berlebih untuk dijual kepada orang lain? Setelah mendengar itu, semua orang tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Benar. Kami sudah mengambil semua kuota sayuran dan ikan air tawar. Saat ikan pisau naga hijau dipromosikan, hanya kami berempat yang ada di sana. Pada titik ini, Yu Jun menjadi semakin bingung. Lalu apa yang terjadi di luar? Dari mana truk-truk besar ini berasal? Kau bertanya padaku? Aku harus bertanya pada siapa? Sembari berbicara, Li Yunfei berdiri, bersiap untuk keluar dan melihat apa yang sedang terjadi, dan para bos lainnya mengikutinya. Bukalah gerbang villa. Dari mana asal truk semi-trailer ini? Di samping mobil-mobil mewah milik ketiga bos itu, terparkir sebuah jeep militer warrior. Ini Tian Mu menatap plat nomor kendaraan militer itu, tertegun sejenak. Plat nomor distrik militer provinsi. Kata Yao Liwen dengan yakin. Para pemilik ketiga restoran di kota itu memiliki jaringan koneksi yang luas, mulai dari preman dan beranda lokal hingga kalangan elit bisnis dan pejabat tinggi. Oleh karena itu, dengan mata mereka yang tajam, mereka secara alami mengenali dari wilayah militer mana kendaraan militer di depan mereka berasal. Haha. Aku tidak menyangka kakak Li punya teman di wilayah militer provinsi. Pada titik ini, kelompok tersebut secara alami memahami situasi yang mereka hadapi. Sekitar waktu kelahiran putra Li Yunfei, sebuah kendaraan militer tiba, kemungkinan besar untuk menyampaikan ucapan selamat. Namun, tak seorang pun dari mereka menyangka bahwa jaringan koneksi Li Yunfei akan meluas sejauh itu. Penting untuk dipahami bahwa wilayah militer tidak sama dengan wilayah lokal. Mengingat kekayaan Li Yunfei saat ini, tidak mengherankan jika dia mengenal beberapa pejabat lokal. Pejabat dan pengusaha pada dasarnya saling bergantung. Namun, wilayah militer berbeda. Pada akhirnya, Li Yunfei hanyalah seorang pemilik pertanian tingkat tinggi. Kemungkinan bahwa pertanian dan budidaya ikan dapat dikaitkan dengan militer sangat kecil. Anda tidak mungkin mengatakan bahwa Li Yunfei memasok kantin wilayah militer, kan? Haha, dengan harga sayuran dari Qinglong yang sangat mahal, kantin militer mana yang punya dana sebanyak itu? Dengan demikian, spekulasi pun berakhir, karena orang yang dimaksud sudah turun dari mobil. Orang yang tiba itu mengenakan pakaian sipil, yang artinya dia tidak memiliki pangkat militer di pundaknya. Pada intinya, dia masih mengenakan seragam kamuflase. Begitu melihat pendatang baru itu, Li Yunfei segera bergegas maju untuk menyambutnya, dan bertanya dengan heran, "Saudara Chu, apa yang membawamu kemari?" Orang yang tiba itu tak lain adalah Chu Yang. "Haha, aku sedang menjalankan misi saat putramu lahir. Kemarin, begitu komunikasi pulih, aku langsung mengecek WeChat Moments dan melihat kamu bilang putramu sudah lahir. Tadi malam, saya sedang makan malam dengan orang tua itu dan secara kebetulan menyebutkannya. Kemudian dia menyuruh saya datang hari ini untuk memberikan uang hadiah kepada keponakan saya. Haha, keponakan saya memiliki pengaruh lebih besar daripada wali kota Yunhuang Anda sekalipun." Wow, dengar ini, dia baru saja membuka mulutnya sebagai wali kota Yunhuang? Yang penting adalah harga diri Anda, atau keangkuhan Anda? Tidak. Li Yunfei memanggilnya saudara Chu. Tian Mu dan para pengikutnya awalnya merasa jijik, menganggap pendatang baru itu sombong. Tetapi ketika Chu yang mendekat dan mereka melihat penampilannya, jantung mereka berdebar kencang. Yu Jun paling banyak berinteraksi dengan orang-orang di tingkat resmi, dan restoran Sichuan Fish King selalu menarik orang-orang dari sanatorium kader. Saat melihat Chu Yang, sebuah pikiran terlintas di benak Yu Jun. Dia berbisik kepada Tian Mu dan Yao Liwen. Wajah orang ini tampak familiar, dan nama keluarganya adalah Chu. Maksudmu, Chu?
Pupil mata Tian Mu tiba-tiba menyempit. Chu Jihua, Komisaris Politik Wilayah Militer Provinsi. Yao Liwen melanjutkan. Yu Jun mengangguk sedikit, lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin. Hanya terlihat agak mirip, dan ada banyak orang dengan nama keluarga Chu. Tetapi untuk berjaga-jaga, kita tetap harus sedikit berhati-hati. Itu masuk akal, untuk berjaga-jaga. Setelah beberapa bisikan, Li Yunfei menarik Chu yang lebih dekat. Saudara Chu, ini rekan bisnis saya. Kami akrab dan seperti saudara. Kebetulan mereka datang untuk memberi selamat kepada saya hari ini, jadi cukup kebetulan kalian berdua bersama. Setelah memperkenalkan Chu Yang, Li Yunfei tidak memperkenalkan Chu Yang kepada ketiga bos tersebut. Identitas Chu Yang cukup istimewa, dan apakah dia bersedia mengungkapkannya atau tidak, itu terserah padanya untuk memutuskan. Chu Yang cukup puas dengan pendekatan Li Yunfei yang bijaksana, lalu mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan yang lain. Kita semua teman kakak Li. Saya bekerja di wilayah militer. Chu Yang, meskipun ketiga bos itu bergejolak di dalam hati, mereka tetap tenang dan menyapa Chu Yang tanpa kesombongan maupun sikap menjilat. Hehe, senang bertemu denganmu. Namaku Tian Mu. Yao Liwen memiliki sebuah restoran di kota yang ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Saya Yu Jun. Chuan Fu Fisking juga memiliki gerai cabang di ibu kota provinsi. Anda harus datang dan mengunjungi toko saya suatu saat nanti. Setelah Yu Jun selesai memperkenalkan diri, Chu Yang tersenyum padanya dan berkata, aku tahu bahwa Raja Ikan Sichuan sangat terkenal. Aku pernah makan di rumahmu sebelumnya, dan ikannya enak sekali. Hehe, maafkan penampilanku yang kurang menarik. Restoran yang dikelola oleh mereka berdua tidak kalah mengesankannya dengan restoran Raja Ikan ala Sichuan milikku. Lain kali kalian datang, hubungi aku, dan aku akan menyiapkan beberapa hidangan langka dan lezat untuk kalian, kata Yu Jun dengan sopan, secara halus menambahkan sentuhan keunggulan pada Tian Mu dan Yao Liwen. Haha, terima kasih sebelumnya, bro. Identitas pengunjung itu masih belum jelas. Jika orang ini memang pria itu, penyebutan nama oleh Yu Jun adalah cara untuk menyanjung mereka berdua, dan mereka pasti akan mengingat kebaikannya. Saya tidak meminta imbalan besar. Saya hanya berharap mereka berdua akan saling mengingat dan tidak bekerja sama untuk mencuri ikan dari Raja Sichuan. Mendengar itu, Chu yang menatap Tian Mu dan rekannya dengan penuh minat. Saya pernah mendengar reputasi 3 restoran besar di Yunhuang, ibu kota provinsi. Selain Chuan Fu Fisking milik Bos Yu, yang memiliki cabang di seluruh provinsi, 2 restoran lainnya, mungkinkah itu bisnis kalian? Setelah merasa berterima kasih kepada Lao Yu, Tian Mu dan Yao Liwen mengangguk setuju. Setelah saling memahami secara umum, Li Yunfei menyela. Baiklah, semuanya, berhenti berdiri di pintu, ya? Ayo, kita masuk dan bicara. Chu yang tidak bersikap angkuh, pertama karena dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya, dan kedua karena dia ingin menghormati Li Yunfei. Di masa lalu, dia pasti tidak akan banyak mengobrol dengan ketiga pengusaha itu, karena mereka berasal dari latar belakang yang berbeda dan tentu saja tidak memiliki kesamaan untuk dibicarakan. Namun, kehadiran Li Yunfei menciptakan benang penghubung antara kedua belah pihak, yang sebelumnya tidak memiliki interaksi sama sekali. Setelah mengundang Chu yang ke villa, Yang Yunu mendapati bahwa ada tamu lagi. Oh, kakak ipar, kamu tampak ceria. Oh, apakah ini si kecil? Bagus, dia punya lengan dan kaki yang kuat, dia pasti akan menjadi prajurit yang baik di masa depan. Mendengar itu, Li Yunfei, yang berdiri di sebelahnya, dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, tidak mungkin, saya tidak berpendidikan tinggi dan saya tidak memiliki ambisi besar untuk putra saya. Saya pikir menjadi petani sudah cukup baik. Mendengar itu, Chu yang merasa geli sekaligus jengkel. Kau, aku hanya bersikap sopan, jangan dianggap serius. Kau sudah lulus kuliah, dan kau masih bilang belum cukup belajar? Siapa yang kau ejek? Haha, jadi kau hanya bersikap sopan. Oke, silakan bersikap sopan, apa yang kukatakan tadi juga hanya basa-basi. Li Yunfei menyeringai. Begitu kedua pria itu mengatakan hal tersebut, suasana canggung di antara mereka langsung sirna. Dan para bos pun tertawa terbahak-bahak. Mereka bisa tahu bahwa Li Yunfei dan Chu yang memiliki hubungan yang sangat dekat, itulah sebabnya dia bisa melontarkan lelucon seperti itu. Mereka pasti akan mengadakan pesta makan malam yang meriah. Tian Mu bahkan memikirkan cara membangun koneksi dengan teman militernya ini untuk mempermudah ekspansi ke pasar ibu kota provinsi. Chu yang memiliki latar belakang yang mengesankan, tetapi dia tidak menunjukkan sifat manja atau arogan yang sering dikaitkan dengan anak-anak kaya generasi kedua lainnya. Inilah sebabnya, meskipun Yu Jun merasa Chu yang tampak familiar, dia tidak berani dengan mudah mengenalinya, karena sikap Chu yang terlalu ramah. Mereka sangat berbeda dari anak-anak kaya generasi kedua yang dibayangkan semua orang. Chu yang memeluk Chong Chong dan bertanya, apakah kamu sudah memberi nama si kecil? Li Yunfei mengangguk sudah dipilih. Kakekku memberinya nama resmi, Li Mingtai. Aku memilih nama panggilannya, Chong Chong. Seperti yang sudah kukatakan, aku tidak ingin putraku menjadi naga.
Entah dia orang biasa atau kaya, aku akan bahagia selama dia aman dan sehat. Mendengar itu, Chu yang menatap Li Yunfei dengan penuh minat, lalu melirik sekeliling ruang tamu villa. Kau punya mentalitas borjuis kecil yang puas dengan kekayaan kecil. Haha, tapi bagus juga, hanya dengan melihat villa ini saja, aku bisa tahu keluargamu kaya raya. Saat aku datang ke sini, aku melihat-lihat secara acak, dan belum lagi seluruh kota Qinglong, hanya di desa keluarga Li ini saja, kau seharusnya dianggap sebagai orang terkaya, kan? Saat si kecil tumbuh dewasa, dengan mengandalkan ayahnya yang terkaya, dia tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian, dan menjadi pangeran kecil akan sangat bahagia. Pangeran muda, teman saya ini praktis seperti tiran lokal di kota Qinglong. Chong Chong adalah pangeran kecil, dan Keke adalah putri kecil. Astaga, apakah itu berarti aku harus memanggil Yunu sebagai permaisuri dan Michelle sebagai selir? Li Yunfei tersenyum dan menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Saya suka apa yang Anda katakan. Saya adalah petani generasi kedua, jadi wajar jika saya memiliki mentalitas borjuis kecil. Ketika saya masih kuliah, saya ingin dicalonkan sebagai anggota aktif partai, tetapi penasihat saya tidak terlalu menyukai saya. Bagaimanapun, saya rasa sekarang saya baik-baik saja. Saya punya uang, tanah, istri dan anak-anak, dan saya menjalani hidup tanpa beban. Li Yunfei tidak marah atas ejekan Chu Yang. Sebaliknya, dia malah merasa cukup senang dengan dirinya sendiri. Kemudian, Chu yang mengeluarkan amplop merah tebal dan menyerahkannya kepada Yang Yunu. Dilihat dari jumlahnya, itu sebanding dengan amplop merah dari keempat pemilik restoran tersebut. Uangnya memang tidak banyak, tetapi ini adalah tanda kecil kasih sayang saya dan suami saya untuk Chong Chong. Saat berbicara, Chu yang melihat Yang Yunu masih ingin sedikit mengalah, jadi dia tersenyum dan berkata, aku sudah memberikan setengah gaji bulananku, jadi kau harus menanggung makan siangku. Setelah mendengar itu, Yang Yunu mengurungkan niatnya untuk menolak. Ia tahu bahwa pihak lain bukanlah orang yang menyukai formalitas, jadi ia menerima uang itu dengan mudah. Di sisi lain, Tian Mu dan yang lainnya mendengar kata-kata Chu Yang, ayahku, dan menerimanya dengan sepenuh hati. Ketiganya saling bertukar pandang, kilatan samar di mata mereka tampaknya pria ini hampir pasti memiliki hubungan dengan orang itu. Saat itu hampir waktu makan siang. Ketika Chen Xiuzhi melihat begitu banyak tamu di rumahnya, dia berkata akan memanggil Li Chengwen agar mereka semua bisa menyiapkan makan siang bersama. Tian Mu dan yang lainnya tidak berani membiarkan Ibu Li Yunfei memasak sendiri. Jadi mereka segera menghentikannya dan berkata dengan sopan, bagaimana mungkin kami merepotkanmu dengan makan siang? Kami tidak bodoh soal minyak dan garam, kami bisa membuat beberapa hidangan untuk menemani minuman. Begitulah kata mereka, tetapi Li Yunfei tentu saja tidak bisa membiarkan mereka memasak. Jadi dia berkata, hentikan pertengkaran ini, aku akan meminta King Heju mengirimkan makanan, rasanya pasti enak. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Yunfei, semua orang berhenti bersikap sopan. Tian Mu dan yang lainnya juga mendengar bahwa kakak perempuan Li Yunfei telah membuka restoran di Li Jiashai, dan kemungkinan besar restoran itu menyajikan sayuran spesial yang diproduksi oleh Li Yunfei. Setelah mengatakan itu, Li Yunfei mengeluarkan ponselnya, siap untuk menelepon King Heju. Namun yang mengejutkan saya, tepat saat saya mengeluarkan ponsel dan sebelum saya sempat menekan nomor, ada panggilan masuk lagi. Melihat 3 kata di ID penelepon, Li Yunfei sedikit terkejut dan bergumam, Sekretaris Ju, sepertinya sudah lama kita tidak saling menghubungi. Gumaman Li Yunfei tidak keras, tetapi Tian Mu dan yang lainnya mendengarnya dengan jelas. Xiao Wu, yang berasal dari Shanghai, mungkin tidak tahu siapa Sekretaris Ju, tetapi Tian Mu dan yang lainnya, termasuk Chu Yang, secara tidak sadar mengaitkan ketiga kata ini dengan satu orang. Apakah itu Sekretaris Ju dari pemerintah kota? Tanya Yao Liwen, tak kuasa menahan rasa ingin tahunya. Saat telepon hendak berdering, Li Yunfei tidak menjelaskan, tetapi hanya mengangguk dan langsung menjawab panggilan tersebut. Ruang tamu langsung menjadi sunyi, dan bahkan Chu yang mulai mengamati Li Yunfei dengan penuh minat. Wali kota Huang dari kota Yunhuang memiliki beberapa koneksi dengan keluarganya, dan Chu yang juga tahu bahwa Li Yunfei mengenal wali kota Huang. Tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa fakta bahwa Li Yunfei memiliki seorang putra juga akan membuat Huang Mingyi khawatir. Namun kemudian aku memikirkannya lagi dan menyadari bahwa aku tidak perlu memperbesar masalah ini. Ayahku sendiri yang mengutusku untuk mengucapkan selamat kepada Li Yunfei atas kelahiran putranya, jadi tidak mengherankan jika Huang Mingyi mengirim seorang sekretaris. Sedang menelepon, Kakak Li, aku dengar kau punya bayi, tapi kau bahkan tidak menelepon untuk memberitahuku. Apakah kau melupakanku karena kita sudah lama tidak berhubungan? Setelah mendengar suara Juken melalui gagang telepon, Li Yunfei segera berkata, apa yang Anda katakan? Saya hanya khawatir Sekretaris Ju terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Jadi saya ingin menunggu hingga perayaan bulan purnama untuk memberitahu Anda dan wali kota Huang dan mengundang Anda untuk datang sebagai tamu. Ayolah, kalau kau lupa, ya sudah. Kenapa harus mencari alasan? Melihat Li Yunfei menyebut nama wali kota Huang, Juken berkata,
Wali Kota Huang memang tidak bisa datang hari ini, tapi beliau meminta saya untuk menyampaikan bahwa beliau pasti akan datang untuk perayaan bulan purnama. Jadi, aku satu-satunya orang di sini hari ini. Aku baru saja memasuki kota Qinglong. Hei, jangan khawatir, kau tidak di rumah, kan? Jangan membuatku datang sejauh ini sia-sia. Li Yunfei terkekeh dan berkata, aku pulang, aku pulang. Ada beberapa tamu yang datang untuk memberi selamat kepadaku. Tapi, dia melirik semua orang sebelum melanjutkan, tapi kalian pasti mengenal mereka semua. Oke, baguslah kita sudah saling kenal. Ini akan menyelamatkan kita dari pertemuan pertama yang canggung. Kita perlu memesan makan siang sekarang, jadi kamu bisa mentraktirku makan siang. Melihat Li Yunfei telah menutup telepon, sekelompok orang yang telah menunggu dengan tidak sabar segera bertanya, apakah Wali Kota Huang akan datang? Li Yunfei menggelengkan kepalanya dan tertawa. Bagaimana mungkin aku punya wajah sebesar itu? Wali Kota Huang sangat sibuk. Bagaimana mungkin dia punya banyak waktu? Itu sekretaris Wali Kota Huang, Zhu Ken. Meskipun Li Yunfei mengatakan Wali Kota Huang tidak datang, kehadiran Zhu Ken sudah cukup untuk membangkitkan semangat Tian Mu dan yang lainnya. Ya ampun, kebetulan sekali hari ini, bertemu dengan sekretaris Zhu. Kakali, kau tidak tahu betapa sulitnya mengundang sekretaris Zhu makan malam. Aku tidak pernah menyangka keponakanku memiliki pengaruh sebesar itu. Meskipun Tian Mu, Yao Liwen, dan Yu Jun adalah tokoh kaya dan berpengaruh di kota Yunhuang, mereka jarang memiliki kesempatan untuk bertemu dengan sekretaris tertinggi pemerintahan kota. Tentu saja, duduk di meja yang sama sambil minum dan makan bersama adalah hal yang mustahil. Namun, hari ini mereka mendapat kejutan yang tak terduga mereka dapat makan bersama sekretaris Zhu. Sekalipun hanya makan bersama tidak cukup untuk menjalin hubungan dengan wali kota, setidaknya mereka bisa berkenalan dengan sekretaris Zhu. Jika semuanya berjalan lancar, rekomendasi singkat restoran Anda di sebuah pesta makan malam mungkin saja menarik perhatian wali kota suatu hari nanti. Siapa tahu, dia bahkan mungkin datang dan mencobanya. Li Yunfei memandang Tian Mu dan Yao Liwen yang kehilangan ketenangan, dan tak kuasa menahan tawa dan tangis. Di sisi lain, Yu Jun tampak cukup tenang. Li Yunfei juga mendengar bahwa banyak pejabat dari sanatorium sering mengunjungi Raja Ikan Sichuan, yang menunjukkan bahwa ia telah berhubungan dengan cukup banyak pejabat pemerintah. Tak lama setelah menutup telepon, Zhu Ken tiba, dan Li Yunfei, Tian Mu, serta beberapa orang lainnya, termasuk Chu Yang, keluar untuk menyambutnya. Zhu Ken tidak mengendarai mobil pribadinya, melainkan kendaraan resmi pemerintah kota. Meskipun wali kota Huang tidak hadir secara langsung, fakta bahwa ia meminta Zhu Ken mengendarai mobil ini untuk menyampaikan ucapan selamat sudah cukup untuk menunjukkan sikap Huang Mingyi terhadap Li Yunfei. Wow, banyak sekali orang. Zhu Ken keluar dari mobil dan berjalan menghampiri sebelum Li Yunfei dan yang lainnya sempat menyapanya, tanpa menunjukkan sikap angkuh sedikitpun. Li Yunfei terkekeh dan menunjuk ke pemilik ketiga restoran dan Xiao Wu, sambil berkata, Sekretaris Zhu, Anda seharusnya sudah pernah bertemu ketiga orang ini sebelumnya, kan? Tian Tua, Presiden Yao, Bos Yu. Yang satu itu adalah asisten salah satu mitra bisnis saya. Dia mengelola hotel bintang 5 di Shanghai dan tidak bisa pergi. Jadi dia mengirim Xiao Wu untuk memberi restu kepada saya. Zhu Ken mengamati kelompok itu dan terkekeh sambil mengulurkan tangannya. Saya kenal kalian bertiga. Saya pernah melihat kalian bukan hanya di upacara pernikahan kalian, tetapi kalian juga salah satu dari 3 restoran paling terkenal di Yunhuang. Siapa yang tidak mengenal mereka? Namun, harga hidangan mewah itu terlalu tinggi. Kami, pegawai negeri yang hanya menerima gaji tetap, tidak mampu membelinya. Zhu Ken berjabat tangan dengan kelompok itu dan melontarkan lelucon yang tepat waktu untuk mencairkan suasana di antara mereka. Mendengar kata-katanya, Tian Mu dan yang lainnya merasa lega dan langsung menjawab, Anda dan Wali Kota Huang telah mengabdikan diri untuk Yunhuang. Sebagai warga Yunhuang, tentu saja kami harus menunjukkan lebih banyak perhatian kepada Anda. Menyajikan makanan secara gratis adalah suatu keharusan, jadi silakan datang dan makan. Zhu Ken bertukar beberapa kata sopan dengan ketiga bos tersebut, lalu pandangannya langsung tertuju pada Chu Yang. Saat mata mereka bertemu, ekspresi Zhu Ken berubah drastis, bahkan senyumnya pun menjadi ragu-ragu, dan dia bertanya dengan lembut, apakah kau Chu? Chu Yang, Sekretaris Zhu, sudah lama kita tidak bertemu. Sebelum Zhu Ken selesai berbicara, Chu Yang langsung mengungkapkan identitasnya. Chu Yang sudah membayangkan adegan ini ketika Li Yunfei menerima telepon dari Zhu Ken. Awalnya, dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya di depan para pengusaha, tetapi sekarang tampaknya dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Mendengar itu, wajah Zhu Ken langsung berseri-seri. Dia mengulurkan tangan dan meraih salah satu tangan Chu Yang. Soalnya, dia hanya menggunakan satu tangan saat berjabat tangan dengan Tian Mu dan yang lainnya tadi. Benar sekali, ini Kapten Chu. Selama festival pertengahan musim gugur, Wali Kota Huang dan saya mengunjungi komisaris politik Chu. Kami mendengar darinya bahwa Anda tidak ada di rumah saat itu, tetapi sedang menjalankan misi di luar. Zhu Ken ingin memanggilnya Tuan Muda Chu,
Tetapi begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia menyadari itu tidak pantas. Chu yang berasal dari keluarga militer, dan panggilan lembut tuan muda mungkin membuat orang lain merasa tidak nyaman. Aku adalah seorang prajurit yang telah bertempur di medan perang dan meminum darah dari ujung pisau, dan kau memanggilku tuan muda? Namun, Juken tidak begitu jelas mengenai pangkat militer Chu Yang. Dia hanya mendengar bahwa Chu Yang adalah komandan batalion di unit pasukan khusus, jadi dia dengan canggung mengubah kata tuan muda yang hampir diucapkannya menjadi kapten. Setelah mendengar ini, Tian Mu dan dua orang lainnya menyadari bahwa jika mereka masih tidak mengetahui identitas Chu Yang, mereka benar-benar akan menjadi buta. Ketika mereka melihat Juken menggenggam tangan Chu Yang dengan kedua tangannya, mereka sangat gembira. Aku benar-benar beruntung hari ini. Bukan hanya bertemu dengan sekretaris tertinggi pemerintahan kota, tapi aku juga mendapat kehormatan duduk semeja dengan putra anggota komite tetap provinsi untuk makan malam dan minum-minum. Ini adalah putra dari anggota komite tetap provinsi. Dibandingkan dengan sekretaris nomor 1 pemerintahan kota, dia jauh lebih unggul. Aku cukup sibuk akhir-akhir ini. Aku baru saja menyelesaikan misiku dan pulang beberapa hari yang lalu. Yah. Proses pembuatan anak kakak Li berjalan lancar. Begitu ayahku dan aku mendengar bahwa dia punya anak laki-laki, ayahku menyuruhku untuk mengucapkan selamat kepadanya. Kata-kata ini tiba-tiba mengingatkan Tian Mu dan yang lainnya bahwa Chu yang baru saja mengatakan hal yang sama. Salah satu alasan dia datang sebenarnya atas perintah Chu Jihua. Jadi, Li Yunfei mengenal Tuan Tua Chu? Tian Mu, Yao Liwen, dan Yu Jun semuanya berkeringat dingin. Mereka tidak pernah menyangka bahwa koneksi Li Yunfei beberapa tingkat lebih tinggi daripada mereka. Saat itu, Tian Mu sesumbar bahwa jika ia menemui masalah di kota Yunhuang, ia hanya perlu meminta bantuan, karena tidak ada yang tidak bisa ia selesaikan di sudut kecil kota ini. Sekarang, Tian Mu hanya ingin bersembunyi di dalam lubang dan menghilang. Li Yunfei tidak hanya mengenal wali kota Huang, kakak besar sejati kota Yunhuang, tetapi juga memiliki hubungan dengan komisaris politik wilayah militer provinsi. Dan dilihat dari hubungan ini, tampaknya cukup luar biasa. Saat itu, menatap Li Yunfei dengan senyum acuh tak acuh di sampingnya, Tian Mu hanya ingin meratap dan memeluk kaki Li Yunfei erat-erat. Aku bukan lagi saudaramu, kau adalah saudaraku yang sebenarnya. Juken menyadari hubungan pribadi antara Li Yunfei dan Chu Jihua. Dan pikirannya saat ini persis sama dengan pikiran Chu yang barusan. Apakah Li Yunfei yang melahirkan justru berhasil membuat bos Chu khawatir? Jika wali kota Huang mengetahui hal ini sebelumnya, dia mungkin akan datang secara pribadi meskipun ada rapat pemerintahan kota reguler hari ini. Namun, sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Awalnya, Li Yunfei dan Chu Jihua dianggap hanya kenalan, tetapi sekarang tampaknya tidak seperti itu sama sekali. Fakta bahwa Chu yang secara pribadi datang untuk menyampaikan ucapan selamat sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Li Yunfei dan keluarga Chu memiliki hubungan yang sangat dekat. Juken adalah orang yang bijaksana. Dia tahu bahwa dia sama sekali tidak bisa menunjukkan antusiasme yang berlebihan terhadap Chu yang dalam situasi ini. Tokoh utama hari ini adalah Li Yunfei, dan Chu yang hadir untuk memberi selamat kepada Li Yunfei. Membalikan urutan kepentingan pasti akan membuat Chu yang merasa jijik. Oleh karena itu, daripada mencoba menjilat Chu Yang, akan lebih baik untuk mendekati Li Yunfei, yang sudah lama tidak kita hubungi. Selama mereka menjaga hubungan baik dengan Li Yunfei, mereka dapat menggunakan Li Yunfei sebagai topik pembicaraan untuk membangkitkan minat lelaki tua itu ketika mereka mengunjunginya lagi. Tentu saja, mereka akan lebih terkejut lagi jika mengetahui bahwa sepatah kata sederhana kepada Gubernur Song akan mendatangkan kunjungan ucapan selamat secara pribadi. Memikirkan hal itu, Juken dengan cepat menatap Li Yunfei dan tersenyum lebih hangat dari sebelumnya. Tokoh utama hari ini adalah keponakan kecil kita. Kakak Li, tolong aja aku bertemu dengan si kecil. Pepatah status seorang anak bergantung pada status ayahnya memiliki arti yang sama. Li Yunfei begitu berpengaruh sehingga putranya menjadi manja sebagai akibatnya. Jika tidak, jika dia hanya memposting pesan di WeChat Moments-nya, itu tidak akan menarik begitu banyak perhatian dan begitu banyak orang yang datang untuk memberi selamat kepadanya. Keluarga itu merasa tersanjung dengan kedatangan para tamu, termasuk para pejabat kota. Meskipun mereka tahu bahwa Li Yunfei tampaknya memiliki hubungan baik dengan orang-orang ini, selalu ada jurang pemisah antara pejabat dan rakyat biasa, dan mereka selalu sedikit gugup ketika melihat mereka. Yang Yunu bersikap baik. Dia tahu bahwa suaminya dan wali kota adalah teman lama. Wali kota bahkan datang untuk memberikan restu di pernikahannya. Orang di depannya adalah sekretaris wali kota. Lagi pula, sekuat apapun seorang wali kota, bisakah dia lebih berkuasa daripada seorang gubernur provinsi? Sepertinya suami saya kenal Gubernur Song, dia bahkan pernah datang ke rumah kami untuk minum-minum beberapa waktu lalu. Namun, reaksi Chen Xiuzi tetap sama seperti sebelumnya. Dia merasa sangat tidak nyaman berada di dekat para pejabat, itulah sebabnya dia tidak pernah ingin tinggal di villa bersama Li Yunfei. Jadi, Chen Xiuzi mengucapkan selamat tinggal, meraih Michelle, dan memeluk Loui, lalu dengan cepat melarikan diri dari tempat yang merepotkan itu.
Juken menyiapkan amplop merah untuk dirinya sendiri dan juga memberikan amplop merah kepada wali kota Huang. Jumlah uangnya memang tidak banyak, tetapi sentimennya tersampaikan. Bagaimanapun, orang-orang di kantor pemerintahan harus memperhatikan citra mereka. Gaji bulanan tetap mereka terbatas. Mereka tidak mungkin menghabiskan ribuan dolar untuk hadiah dan akhirnya kelaparan, bukan? Tentu saja, mengatakan dia kelaparan adalah sebuah pernyataan yang berlebihan. Dengan posisi Juken saat ini, siapa yang tidak memiliki penghasilan haram? Hanya saja uang ini hanya bisa dibelanjakan secara rahasia. Tidak bisa dipublikasikan. Setelah dengan sopan menerima uang itu, Li Yunfei tidak ragu lagi dan menelepon King Heju, memesan makanan dalam jumlah besar untuk diantarkan. Yang Yunu tidak memiliki jadwal makan tetap akhir-akhir ini. Dia pada dasarnya makan kapanpun dia lapar agar bisa memproduksi ASI. Para ahli di pusat perawatan pasca persalinan mengatakan bahwa sup ayam tua dapat mengurangi produksi ASI, sementara sup ayam jantan tua lebih baik. Jadi, ayam jantan berbulu hitam di puncak gunung itu dalam masalah besar ayam itu sudah dipesan untuk sup pasca persalinan yang Yunu. Sekarang dia bisa makan 5 atau 6 kali sehari. Ibunya baru saja membuatkannya 1 jam yang lalu. Dan dia belum lapar, hanya sedikit mengantuk. Bukan hanya dia, tetapi setelah keributan sepanjang pagi, semua orang yang datang untuk mengucapkan selamat harus mengambil serangga kecil itu dan bermain dengannya, sehingga dia tidak bisa tidur. Anak-anak memang cenderung mengantuk, dan pagi ini, satu-satunya saat si kecil bisa memejamkan mata adalah ketika Chloe datang. Sekarang suasana sudah agak tenang, dia sudah tertidur lelap. Oleh karena itu, Li Yunfei ditinggalkan sendirian untuk menghibur para tamu di meja makan. Yang Yunu meminta maaf lalu mendorong tempat tidur bayi portabel ke kamar tidur. Segelas anggur ini untuk berterima kasih kepada semua orang yang telah datang dari jauh hari ini. Saya akan meminumnya terlebih dahulu sebagai tanda hormat, dan yang lainnya dapat minum sesuka mereka. Li Yunfei mengangkat gelasnya, menangkupkan tangannya untuk menyapa semua orang, lalu meminum anggur di gelasnya dalam sekali teguk. Setelah Li Yunfei selesai minum dan membalikan cangkir, semua orang menghormatinya dan menghabiskan minuman mereka dalam sekali teguk. Anggur di atas meja adalah Qinglong Jade Liquor yang diproduksi oleh kilang anggur tersebut. Bukannya Li Yunfei enggan menggunakan anggur yang tersimpan di ruangannya untuk menjamu tamu. Hanya saja sebelum makan, Tian Mu bersikeras untuk meminum anggur ini. Menurutnya, Qinglong Jade Liquor sudah merupakan anggur yang berkualitas. Adapun alasan mengapa dia tidak menyebutkan anggur yang disimpan di ruangannya, itu karena dia terlalu jarang meminumnya dan sudah terlalu lama sehingga dia benar-benar lupa rasanya. Sekretaris Ju memiliki toleransi alkohol yang baik. Ia menenggak minuman keras berkadar alkohol 52% dalam sekali teguk tanpa alisnya bergetar sedikit pun minuman keras yang enak. Haha, minuman ini memiliki rasa yang sangat istimewa, dengan aroma yang lembut dan hampir tidak terasa pedas saat ditelan. Sangat mudah diminum dan tidak kalah dengan Wu Liangye. Chu yang juga seorang penikmat anggur berkualitas. Setelah menghabiskan minumannya, ia memuji minuman keras Azure Dragon Jade Liquor setinggi langit ini memang anggur yang enak, sesuai dengan seleraku. Sambil berbicara, Chu yang melirik botol anggur itu dan bertanya dengan bingung, cairan giok naga biru? Aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Sekretaris Ju sangat cerdas. Ketika melihat kata Qinglong pada label botol anggur, ia langsung menghubungkannya. Mungkinkah anggur ini diproduksi di kota Qinglong? Tian Mu dan ketiga temannya saling bertukar pandang dan tertawa. Anggur ini tidak hanya diproduksi di kota Qinglong, tetapi juga dibuat oleh saudara Li. Oh, kakak Li juga mengelola perkebunan anggur? Tanya Chu yang dengan terkejut, sambil menatap Li Yunfei. Melihat Juken dan Chu yang sama-sama tertarik pada minuman keras giok naga biru, Li Yunfei tersenyum dan berkata, aku yang mendanai pendirian kilang anggur ini, tetapi minuman keras ini diseduh oleh kakekku yang kelima. Bagaimana? 5 atau 600 per botol? Lumayan, kan? Setelah mendengar Li Yunfei mengkonfirmasi bahwa itu memang hasil karyanya, Juken tak lagi bisa menahan pujiannya. Ini lebih dari sekadar enak. Ini jauh lebih baik daripada anggur kelas atas yang harganya lebih dari 1.000 yuan di pasaran. Rasanya benar-benar unik. Ngomong-ngomong, di mana saya bisa membeli anggur ini? Saya harus membeli beberapa botol di rumah. Dan saya juga akan membawa beberapa untuk bos saya agar dia juga bisa mencicipinya. Meskipun pujian Sekretaris Ju mengandung sedikit berlebihan, rasa anggur itu memang sangat sesuai dengan seleranya. Ia ingin membeli anggur itu untuk dibawa pulang dan membiarkan wali kota Huang mencicipinya juga, yang benar-benar merupakan keinginan terdalamnya. Chu yang mengangguk dan berkata, saya juga perlu membeli 2 peti untuk dibawa pulang, 1 untuk diminum dan 1 untuk disimpan. Sejujurnya, saya suka mengoleksi anggur ketika tidak ada kegiatan, dan semua anggur yang bisa masuk ke gudang anggur saya adalah anggur berkualitas tinggi. Namun, sebelum Li Yunfei sempat menjawab, Tian Mu tertawa kecil dan berkata terlebih dahulu, anggur ini tidak dijual di pasaran. Hanya 3 restoran kami yang menjualnya. Apa maksudmu? Chu yang sedikit terkejut. Dia menatap Tian Mu, lalu Li Yunfei, dan bertanya dengan bingung, bukankah anggur ini untuk dijual kepada umum?
Li Yunfei sudah menyadari bahwa Tian Mu dan yang lainnya ingin mencari kesempatan untuk menjilat Chu Yang dan Sekretaris Zhu, jadi dia tidak menyebutkan hasil produksi sebenarnya dari pabrik anggur tersebut. Menganggapnya sebagai sebuah bantuan, Tian Mu terus membual. Pabrik penyulingan ini tidak terlalu besar, jadi volume produksinya tentu saja rendah. Awalnya, Kakali ingin kami mencarikan distributor agar ia bisa memasarkan anggurnya. Tetapi setelah kami mencicipinya, kita sudah membeli semua anggur ini. Anggur berkualitas, terutama yang langka, adalah sesuatu yang harus kita simpan dalam keluarga. Ratusan peti yang kita pesan beberapa hari yang lalu terjual habis dalam sekejap mata. Kita sudah memesan semua anggur kelas atas di tempat penyulingan. Oh, jadi sepertinya aku tidak punya tempat lain untuk membelinya dan hanya bisa meminta kepada kalian bertiga. Juken dengan cepat menuangkan secangkir lagi untuk dirinya sendiri. Melirik Tian Mu dengan ekspresi tertarik. Melihat ekspresi itu, Tian Mu sangat gembira. Dia tahu bahwa Sekretaris Zhu sedang menunggunya untuk mengulurkan tangan perdamaian. Hei, kenapa terus-terusan beli? Kalau Sekretaris Zhu suka, dia bisa datang ke restoran saya dan ambil 2 kotak saat kembali ke kota. Juken meletakkan gelas anggurnya, dan tanpa peringatan, wajahnya tiba-tiba mengeras. Dia berkata, apakah kau berencana menawarkan suap? Suasana di ruangan itu langsung membeku begitu mendengar hal tersebut. Tian Mu tercengang. Bagaimana mungkin orang-orang di jajaran pejabat mengubah pikiran mereka lebih cepat daripada membalik halaman buku? Sedetik sebelumnya mereka tersenyum dan tertawa. Detik berikutnya mereka hendak mengeluarkan pisau. Namun, mereka yang terlibat seringkali bingung, sementara orang-orang yang berada di sekitar melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas. Li Yunfei dapat merasakan bahwa Juken sedang menggoda Tian Mu. Selain Li Yunfei, Yu Jun, Yao Liwen, Chu Yang, dan bahkan Xiao Wu muda semuanya memperhatikan godaan halus di mata Juken. Baiklah, batuk-batuk, hanya 2 peti anggur. Bagaimana kalau? Sekretaris Zhu, Anda bayar saja sejumlah uang? Juken belum selesai bermain-main dan melanjutkan dengan dingin, kau masih mau menagihku? Situasinya sudah sampai pada titik ini, dan Tian Mu hampir menangis jadi. Haruskah aku menerimanya atau tidak? Paling buruk, aku tidak akan memberimu anggur, oke? Saat itu, Chu yang tak bisa menahan diri lagi dan tertawa terbahak-bahak haha. Sekretaris Zhu, berhenti menggodanya. Lihat betapa takutnya Bos Tian. Usianya sudah lebih dari 40 tahun. Mengelola restoran bukanlah hal mudah baginya. Melihat Chu yang telah mengetahui niatnya, Sekretaris Zhu memperlihatkan senyum nakal. Saya hanya mencoba mencairkan suasana, agar saya bukan satu-satunya pegawai negeri di meja ini. Orang cenderung memiliki motif tersembunyi. Terutama Tuan Tian ini, saya dulu cukup sering berurusan dengannya di kota. Tetapi kami tidak dekat saat itu, jadi saya sengaja menghindarinya beberapa kali. Tapi sekarang semua orang ada di sini untuk makan malam. Kita jelas bukan orang luar. Kita akan membahas masa depan nanti. Apakah Anda pikir saya akan kabur? Hari ini, saya hanya ingin mengadakan pesta pernikahan yang layak, duduk setara dengan semua orang, dan tidak meminta hak istimewa apapun. Kata-kata Sekretaris Zhu hampir merupakan pengungkapan yang jujur kepada semua orang. Menghadapi godaan Sekretaris Zhu, Tian Mu menyeka dahinya. Merasa geli sekaligus jengkel. Baiklah, kau sudah tahu maksudku. Pantas saja kau terus bercanda denganku tadi. Ayo minum, ayo minum. Ini juga salahku karena terlalu ambisius. Aku akan menghukum diriku sendiri dengan 3 gelas minuman. Kakali, cepat tuangkan anggur untukku. Tindakan Sekretaris Zhu dengan cerdik mendekatkan orang-orang di meja makan. Tian Mu dan para sahabatnya juga meninggalkan motif tersembunyi yang mereka pendam dan mengungkapkan jati diri mereka yang sebenarnya, memperlakukan orang-orang yang duduk di hadapan mereka sebagai 2 teman minum yang sepaham. Seperti biasa, mereka tertawa dan bercanda sambil minum. Alkohol bertindak sebagai katalis di meja makan, dan setelah beberapa gelas minuman, semua orang menjadi jauh lebih akrab satu sama lain. Saya tidak tahu siapa yang memulai tren buruk ini, tetapi di tengah hari, orang-orang di meja mulai menceritakan lelucon cabul. Masing-masing lelucon itu lebih mendalam dan bermakna daripada yang sebelumnya. Bahkan satu-satunya wanita di meja pun mulai membuat lelucon konyol tanpa ragu-ragu. Santapan itu berlangsung hampir 2 jam. Ketika Li Yunfei mengantar mereka ke mobil masing-masing, mereka semua tampak agak sempoyong. Untungnya, mereka semua memiliki sopir, dan para sopir juga diantar ke restoran King Heju untuk makan. Para pemilik 3 restoran di kota itu, bersama dengan Xiao Wu yang datang dari Shanghai, pergi lebih dulu. Setelah ketiga mobil itu meninggalkan gerbang villa, Sekretaris Zhu, yang tadinya agak linglung, kembali sadar. Ia menggosok pelipisnya dan tersenyum kecut. Saudara Li, teman-temanmu cukup menarik. Li Yunfei menatap Sekretaris Zhu dengan sedikit terkejut. Apa ini? Anggur sedikit ini tidak seberapa, kata Sekretaris Zhu sambil tersenyum. Lagi pula, saya sudah datang jauh-jauh ke sini untuk memberi Anda hadiah uang. Anda tidak bisa hanya memberi saya makan saja, kan?
Dan wali kota Huang, apakah Anda tidak akan memberinya sesuatu? Chu yang tertawa dan berkata, haha, aku menangkapnya basah. Baru 1 jam yang lalu, Sekretaris Ju berperan sebagai pejabat yang jujur, dan sekarang dia meminta suap. Sekretaris Ju mengerutkan bibir, tanpa acuh tak acuh, dan berkata, baiklah kalau begitu, Kapten Chu, jika Anda memang mampu, cobalah untuk tidak membawa apapun kembali. Mari kita lihat bagaimana Anda menjelaskan ini kepada Tuan Tua Chu. Pada saat itu, Li Yunfei memahami alasan mengapa keduanya terdiam sejenak. Hentikan pertengkaran kalian berdua. Kalian mau anggur, kan? Ikut aku. Kebetulan kita punya beberapa peti anggur di rumah. Ambil saja yang muat di mobil. Lagi pula, anggur ini tidak cukup untuk 3 restoran di kota. Mereka hanya bercanda dan membual, jangan dianggap serius. Jadi, ketika Juken dan Chu yang pergi, masing-masing membawa 3 peti minuman keras Azure Dragon Jade. Mereka menganggap minuman keras ini sebagai hadiah balasan, dan tidak bermaksud agar minuman tersebut membantu mereka memperluas saluran penjualan. Ketiga restoran di kota itu sebenarnya tidak dapat mengonsumsi semua anggur yang diproduksi oleh pabrik penyulingan tersebut. Mereka mengatakan telah memesan semua anggur kelas atas yang tersisa, tetapi ini hanyalah produksi percobaan. Begitu saluran penjualan terbuka, mereka akan meningkatkan produksi dan mengerahkan semua kemampuan mereka. Pada saat itu, apalagi 3 restoran besar, bahkan 30 restoran besar pun tidak akan mampu menangani semua anggur itu. Namun, Li Yunfei tidak menyangka bahwa setelah Sekretaris Ju kembali, ia justru dapat menjadikan seri anggur Qinglong sebagai anggur sambutan resmi pemerintah kota. Ia mengatakan bahwa harganya tidak mahal, berada di kisaran harga menengah, dan rasanya enak, yang sesuai dengan kebijakan saat ini. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Setelah para tamu pergi, pertanian itu akhirnya menjadi tenang. Li Yunfei minum cukup banyak saat makan siang. Dia adalah kenalan lama pemilik 3 restoran di kota itu, dan telah berurusan dengan mereka berkali-kali, jadi dia tidak perlu mempedulikan mereka. Namun, karena Sekretaris Ju dan Chu yang hadir hari ini, Li Yunfei tidak punya pilihan selain menemani mereka. Minum 1 cangkir demi 1 cangkir sampai api tetap menyala. Setelah menutup pintu villa, Li Yunfei mengeluarkan secangkir air mata air dari ruangan kecilnya dan meneguknya. Barulah rasa pusing dan mabuk di pikirannya mereda. Namun, menghabiskan hari-hari di rumah sakit bersama istri dan anak-anaknya benar-benar membuat Li Yunfei kelelahan. Sampai-sampai setelah sadar dari mabuknya ia malah merasa mengantuk. Masuk ke kamar tidur. Yang Yunu tidur nyenyak di tempat tidur, dan Chong Chong juga sangat tenang di dalam boks bayi. Dia telah digoda dan diajak bermain sepanjang pagi, yang membuat Li Yunfei sedikit khawatir. Dia tidak ingin putranya mengalami trauma psikologis sejak usia dini. Li Yunfei melirik Chong Chong dan berencana untuk pergi tidur dan beristirahat sejenak bersama istrinya. Tetapi siapa sangka, dia baru saja selesai melepas pakaiannya. Mungkin karena suara membuka ikat pinggangnya terlalu keras, dan dia membangunkan Chong Chong. Begitu cacing kecil itu membuka matanya dan tidak merasakan pelukan hangat, ia langsung menangis. Melihat Yang Yunu tidur dengan tenang, Li Yunfei sedikit mengerutkan kening dan tak berani menunda lebih lama lagi. Bergegas menghampiri dan menggendong putranya. Jika kita bicara soal kelelahan, Yang Yunu sebenarnya yang paling lelah. Belum lagi, terkadang ketika Chong Chong terbangun karena lapar di tengah malam, Yang Yunu, sebagai seorang ibu, harus bangun dan memberi makan Chong Chong. Selama hari-hari ini, dia belum pernah tidur nyenyak sama sekali. Sambil menggendong Chong Chong, Li Yunfei mengayun-ayunkannya dengan lembut, tanpa mempedulikan apakah anaknya mengerti atau tidak, dan berkata, sayang, bersikap baiklah, jangan ganggu tidur ibu, ya? Ayah akan mengajakmu bermain. Dengan pelukan orang dewasa, Chong Chong langsung tenang. Tak berdaya, Li Yunfei tak punya pilihan selain melepas bajunya dan menggendong Chong Chong keluar dari kamar tidur. Baru pada siang hari, ketika ibunya, Chen Xiuzi, datang untuk mengambil alih, Li Yunfei akhirnya bisa bernapas lega. Nak, kamu minum banyak sekali siang tadi, tidurlah sekarang. Kita akan pergi ke klinik untuk makan malam nanti. Kakek nenekmu merindukan Chong Chong. Sore harinya, Li Yunfei dan Yang Yunu membawa Chong Chong ke klinik Chun Kiu. Mungkin karena pertemuan mereka di siang hari, klinik tersebut tutup lebih awal dari biasanya. Begitu mereka memasuki klinik, nenek segera berlari menggendong cicitnya. Wajahnya berseri-seri penuh kegembiraan dan kasih sayangnya ampun. Baru 3 hari, tapi rasanya cicitku sudah agak besar. Zhao Wen, bukankah begitu? Nenek Fu mendekat dan mengangguk setuju. Kakek dan Sandaki terdiam. Apa yang mungkin bisa kamu lihat dalam 3 hari? Kamu berlebihan. Apa kau tahu? Bayi tumbuh paling cepat pada usia ini. Meskipun semua orang bilang mereka berguling pada usia 3 bulan, duduk pada usia 6 bulan, dan merangka pada usia 8 bulan, lihat Keke. Dia bahkan belum berusia 8 bulan, dan dia tidak hanya bisa merangkak, tetapi dia juga bisa mengoceh dan meniru ucapan orang dari waktu ke waktu. Aku bahkan pernah mendengar Keke memanggil Fua, ayah. Kata Nenek Fu dengan nada meremehkan. Nenek menimpali, benar sekali,
Kakek kita sangat luar biasa dan istimewa. Cong-cong pasti sama hebatnya. Pepatah 3 bulan untuk berguling, 6 bulan untuk duduk, 8 bulan untuk merangkak berarti bahwa bayi dapat berguling pada usia 3 bulan, duduk pada usia 6 bulan, dan merangkak pada usia 8 bulan. Namun, mereka baru mulai mengoceh dan meniru orang dewasa sekitar usia 10 bulan. Jelas sekali bahwa perilaku kakek sangat luar biasa. Tanpa diduga, baik nenek maupun nenek Fu menyadari hal ini. Pada saat itu, baik kakek maupun Sandaki dengan patuh menutup mulut mereka, dan Li Yunfei juga sedikit menundukkan kepalanya, diam-diam bertukar pandangan dengan kedua kakek tersebut. Ketiganya mengerti apa yang sedang terjadi. Tampaknya Li Yunfei memberikan cairan sumsum giok kepada cicitnya, yang membuat sistem fisik dan mentalnya sangat berkembang. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak bisa diceritakan kepada orang luar. Cairan sumsum giok selalu menjadi rahasia antara Li Yunfei dan Li Chunqiu, dan bahkan sekarang, hanya Sandaki, orang luar, yang mengetahuinya. Setelah makan, Yang Yunu kembali diseret oleh neneknya dan yang lainnya untuk melakukan bimbingan pemulihan pasca persalinan. Sementara Li Yunfei menerima perlakuan yang sama dan ditarik ke loteng oleh kakeknya Li Chunqiu dan Sandaki untuk berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Fua, kau di rumah sakit beberapa hari yang lalu, kau mungkin lupa waktu, kan? Lihat ini hampir akhir bulan, dan aku merasa kemampuanku akan kembali meningkat. Well setelah berputar-putar, Sandaki masih belum bisa sampai pada intinya. Dia hanya menatap Li Yunfei dengan penuh kerinduan, menelan ludah dengan susah payah. Li Yunfei tahu apa yang ingin dikatakan Sandaki, tetapi dia menjadi tertarik dan berpura-pura bodoh kalau begitu. Selamat untukmu, Pak Tua. Pantas saja kau terus menelan ludah setelah selesai makan. Ternyata setelah kemampuanmu meningkat, kebutuhan tubuhmu bertambah dan kau cepat lapar. Tunggu sebentar, aku akan pergi meminta Nenek Fu untuk memberimu camilan. Kata-kata Li Yunfei hampir membuat Sandaki terkejut. Baru setelah Li Yunfei sampai di pintu pavilion, Sandaki tersadar dan menangkapnya. Apa kau tahu apa yang kumaksud? Boleh aku minta lagi cairan sumsum giok? Tanya Sandaki agak malu-malu, karena setiap kali seseorang memberinya sebotol untuk membantunya mencapai terobosan, dia terus menginginkan lebih. Itu saja. Li Yunfei menjawab dengan tegas. Dia tidak berani memberitahu siapapun tentang cairan sumsum giok, karena takut pada orang-orang seperti Sandaki. Setelah meminumnya, dia ingin meminumnya berkali-kali lagi. Kenapa hilang? Bukankah kau bilang akan memasok Lilau Air dengan itu setiap bulan? Sandaki masih enggan menyerah dan terus bertanya. Li Yunfei menatap Sandaki dengan sedikit kesal dan bertanya dengan dingin. Apakah aku berjanji padamu bahwa itu pasti akan terjadi? Apakah kau lupa apa yang kau katakan sebelum kau naik ke alam ketiga? Setelah mengatakan itu, mengabaikan Sandaki yang malu, Li Yunfei menatap kakeknya yang sedang menyaksikan keributan dari pinggir lapangan dan berkata, apakah ini hasil yang ingin kau lihat? Li Chunqiu tersipu dan terbatuk, lalu berkata, mengapa kau begitu terburu-buru? Keserakahan itu mengerikan, tetapi kakek San Mu bukanlah orang luar. Dia hanya bertanya dengan santai. Jika dia benar-benar tidak memilikinya, lupakan saja. Itu saja, dan tidak akan ada lagi di masa mendatang. Setelah mengatakan itu, Li Yunfei berbalik dan pergi. Dia sangat marah, atau lebih tepatnya, sangat gelisah. Dia memiliki banyak hal baik, tetapi dia tidak berani mengungkapkannya, karena takut akan hal yang sama. Jika bahkan anggota keluarga yang paling dipercaya pun bisa mengalami hal-hal yang menyedihkan seperti itu, apa yang akan terjadi jika orang biasa di dunia bela diri mengetahuinya? Bukankah aku tidak akan pernah bisa menikmati hari yang tenang lagi? Awalnya saya ingin merekrut beberapa praktisi bela diri untuk bekerja untuk saya, lalu memberi mereka beberapa tetes cairan sumsum giok. Tapi sekarang tampaknya ide saya masih sangat naif. Ramuan obat berusia ratusan tahun memang langka di dunia seni bela diri, tetapi bukan hal yang tidak umum. Setiap keluarga memiliki 1 atau 2 ramuan cadangan, dan beberapa sekte besar dengan sejarah 1000 tahun bahkan memiliki ladang obat mereka sendiri. Alasan Li Yunfei mampu mengungkapkan ramuan obat kuno berusia seabad itu kepada publik adalah karena ia telah menemukan ladang obat yang ditinggalkan oleh pendahulunya di pegunungan, dan sesekali memetik 3 atau 5 tanaman untuk ditukar dengan uang, yang tidak akan membuat orang iri. Namun, Jade Marrow Liquid berbeda. Ini adalah obat ilahi legendaris, sangat langka sehingga nilainya diukur dalam tetes. Pada tahap-tahap penting, hanya dengan mengonsumsi 1 tetes berpotensi mengeluarkan sejumlah besar kotoran dari tubuh, memungkinkan kemajuan yang sukses. Orang-orang seperti Li Yunfei dan Sandaki telah memasuki alam ketiga, tubuh transenden, dan dapat dengan mudah berkomunikasi dengan langit dan bumi, sehingga kotoran dalam tubuh mereka semakin berkurang. Namun, karena telah terbiasa dengan efek cairan sumsum giok, mereka benar-benar memperlakukannya sebagai barang sehari-hari. Hahaha, sedikit kebaikan memang dihargai, tetapi terlalu banyak kebaikan justru menimbulkan kebencian. Pemasaran kelangkaan berhasil di mana-mana. Seandainya aku memberi kakek setetes cairan sumsum giok setiap bulan, bukannya sebotol penuh,
Mungkin dia tidak akan memberitahu Sandaki tentang ini. Li Yunfei duduk di kursi bambu di pusat perikanan, memandang sungai yang luas, hatinya bergejolak seperti sungai itu sendiri. Dilihat dari harinya, sudah waktunya memberikan ramuan spiritual kepada para penyewa. 10 juta per ramuan, ambil atau tidak. Jika Anda bisa membeli ramuan spiritual dengan uang, maka tidak masalah. Seorang miliarder seperti Chu Yingtai pasti akan senang jika Li Yunfei menjual ramuan spiritual dalam jumlah besar. Adapun cairan sumsum giok, hentikan pasokannya sepenuhnya. Lagi pula, itu tidak banyak berguna bagi praktisi bela diri di alam ketiga. Biarkan mereka kembali ke metode kultivasi alami mereka. Sebenarnya, Li Yunfei tidak keberatan untuk memberikan sedikit cairan sumsum giok itu. Dia hanya tidak menyukai cara Sandaki memintanya. Ketersediaan atau ketidaktersediaannya harus dikendalikan olehnya, bukan oleh orang yang memintanya. Saudara Li, mengapa kau berdiri di sini dengan linglung? Chu Yingtai kembali beberapa saat kemudian, berjalan santai dengan tangan di belakang punggungnya. Dia duduk di kursi bambu di sebelahnya dan berkata, "Selamat atas kelahiran putramu." "Hehe, ini kakak Chu. Kapan kau kembali?" tanya Li Yunfei sambil tersenyum, mengesampingkan kekhawatirannya. "Kau tampak sehat. Apakah kemampuanmu meningkat?" "Hehe, aku baru saja tiba di Lijiashai ketika aku mendengar dari mereka bahwa kau punya anak laki-laki. Vilamu terkunci, jadi kupikir kau pasti ada di sini dan aku datang untuk menjengukmu. Tapi istrimu masih dalam masa nifas, apakah tidak keberatan bagimu untuk bolak-balik?" kata Cuing. Ia memiliki kondisi fisik yang sangat baik, sehingga pantangan-pantangan umum terkait perawatan pasca persalinan tidak berlaku baginya. Orang barat sama sekali tidak memiliki kebiasaan perawatan pasca persalinan. Mereka makan es krim di kamar rumah sakit tepat setelah melahirkan. Mereka bisa berenang 3 hingga 5 hari setelah melahirkan untuk mengembalikan bentuk tubuh. Tentu saja, UNU tidak mengikuti pantangan lain kecuali sesekali berjalan-jalan. Chu Yingtai berkata, "Bagus. Ngomong-ngomong, ketika aku kembali ke Hong Kong kali ini, aku bertemu dengan seorang guru bela diri senior yang pernah membimbingku sebelumnya. Dia sangat terkejut melihatku bisa memasuki alam kedua. Setelah serangkaian ujian, dia mengatakan kepadaku bahwa jika aku tidak bisa membersihkan kotoran di tubuhku, tidak ada obat spiritual yang bisa membantuku maju lebih jauh. Aku bertanya bagaimana aku bisa membersihkan kotoran di tubuhku. Dan guru senior itu menjawab bahwa selain kultivasi yang tekun, satu-satunya cara adalah menggunakan obat spiritual yang dapat membersihkan kotoran di tubuh." Obat spiritual untuk membersihkan tubuh dari kotoran? Selain cairan sumsum giok yang legendaris, apalagi yang bisa mencapai itu? Li Yunfei mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum tipis. "Cairan sumsum giok hanya ada dalam legenda. Aku tak akan pernah berani memimpikannya seumur hidupku. Namun, selain itu, khasiat teh roh sangat efektif dalam membersihkan kotoran dari tubuh. Jadi, aku tak akan bertele-tele. Aku ingin membeli teh pencerahan darimu." Chu Yingtai tersenyum tenang. Ia kaya dan murah hati. Masalah yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah sama sekali. Sebelumnya ia hanya menganggap teh pencerahan itu baik, tetapi ia tak pernah membayangkan itu akan begitu penting baginya. Itulah sebabnya ia mengusulkan untuk membelinya. "Aku punya teh pencerahan tapi tidak banyak." Li Yunfei telah mengembangkan refleks terkondisi, selalu menginginkan sesuatu dalam keadaan langka, untuk menghindari bertemu orang-orang aneh seperti Sandaki yang terus-menerus meminta cairan sumsum giok darinya. Chu Yingtai dapat merasakan bahwa Li Yunfei tidak terlalu tertarik. Namun, ketika ia melihat Li Yunfei setuju untuk menjual teh pencerahan kepadanya, ia sangat gembira dan untuk sementara waktu tidak memikirkan hal lain. Ia segera berpamitan. Ketika Chu Yingtai kembali ke peternakan Qingyu, dia melihat Gong Xinghe sedang memancing kura-kura di bawah lampu jalan. Sejak para penghuni ini pindah ke villa bambu itu, mereka telah menyebabkan banyak masalah bagi kura-kura di sini. Di sini terdapat 9 kolam tempat kura-kura diberi makan hampir seluruhnya dengan makanan hidup, termasuk ikan kecil, udang, dan bahkan serangga hidup, sehingga biaya pembiakannya sangat tinggi. Hingga saat ini, kura-kura tersebut hanya memiliki berat sekitar 1 pon masing-masing, sehingga dagingnya terlalu empuk untuk dijadikan sup. Lagi pula, semakin tua usianya, semakin lezat rasanya. Chu Yingtai pernah membuat banyak masalah bagi para kura-kura tua di sini sebelumnya. Dan melihat bahwa Guru Gong tertarik, dia duduk untuk menonton. "Tuan Chu, Anda kembali tepat waktu. Sudahkah Anda menyiapkan hadiah untuk besok?" Gong Xinghe memiliki kedudukan yang tinggi, dan bahkan saat berhadapan dengan Chu Yingtai, ia merasakan rasa superioritas yang tak dapat dijelaskan. Tuan Gong hanya bercanda. "Kebetulan saja aku datang. Aku tidak kembali khusus untuk tujuan ini. Soal hadiah, ketulusan saja sudah cukup. Kurasa dengan kekayaan Kakak Li, dia tidak akan terlalu peduli dengan hal-hal seperti ini. Jika dia ingin menghasilkan uang, dia bisa mengosongkan kantongku dalam sekejap," kata Chu Yingtai sambil tersenyum, duduk di rumput di tepi kolam. "Kau tidak bisa mengatakan itu. Hei, ia sudah termakan umpan. Kura-kura di kolam ini sangat ganas ketika mereka memakan umpan.
Begitu mereka menelannya, mereka hampir tidak pernah bisa melarikan diri. Tentu saja, dengan seorang ahli kultivasi spiritual seperti Gong Xinghe, kura-kura tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Gong Xinghe menangkap seekor kura-kura lain yang beratnya sekitar 1 pon dan melemparkannya ke dalam ember di sebelahnya. Sudah ada 3 kura-kura di dalam ember, cukup untuk membuat sepanci sup. Setelah menangkap 3 ikan, Gong Xinghe memutuskan untuk tidak memancing lagi. Sambil merapikan pancingnya, dia berkata, "Kalian semua menghabiskan sepanjang hari bersama bocah keluar gali itu, hanya mencoba membeli lebih banyak ramuan spiritual darinya. Anak itu aneh. Kultivasi bela dirinya sendiri tidak begitu hebat, namun dia tidak peduli dengan ramuan spiritual berusia ratusan tahun, menjualnya begitu saja tanpa pikir panjang. Menjualnya kepada kalian seharga beberapa juta masing-masing sebelumnya adalah harga yang murah bagi kalian. Di dunia bela diri, orang akan bertarung habis-habisan untuk 10 juta masing-masing. Keluarga Gong saya memiliki garis keturunan 1000 tahun, tetapi kami sangat kekurangan ramuan spiritual, itulah sebabnya kami dapat bergaul dengan kalian." "Haha, kakek Gong, ini semua takdir." Chu Yingtai tidak ingin terlalu banyak berkomentar soal harga. Hal pertama yang dia beli dari Li Yunfei adalah giok berkualitas tinggi. Sejujurnya, Li Yunfei tidak serakah, dan harga yang dimintanya tidak terlalu mahal. Itulah sebabnya dia bersedia berbisnis dengan Li Yunfei. Adapun ramuan spiritual selanjutnya, harganya bahkan lebih sangat murah. Terlalu munafik jika kita membicarakan hal lain. Mari kita pikirkan cara untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli 1 atau 2 ramuan spiritual lagi dari Li Yunfei. Setelah Gong Xinghe selesai berbicara, dia mengambil kura-kura tua di dalam ember dan bersiap untuk pulang. Tiba-tiba, dia meninggikan suara dan berkata, "Datanglah ke tempatku malam ini untuk menikmati sup kura-kura dan mengobrol tentang hal-hal menarik di dunia bela diri." Bahkan sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, tanggapan datang dari beberapa villa bambu di dekatnya. Zheng Xinyan, Gu Zaoji, dan Xiao Qian tampaknya telah menunggu kata-kata ini. Cerita menarik apa tentang dunia persilatan? Mereka mungkin mencoba mendapatkan obat spiritual dari Li Yunfei. Chu Yingtai mengangkat bahu tak berdaya. Orang macam apa mereka ini? Untungnya, dia kembali tepat waktu. Kalau tidak mereka pasti akan mengucilkannya dari masalah obat spiritual itu. Setengah jam kemudian, Li Yunfei menggendong putranya kembali ke villa pertanian. Yang Yunu mengikutinya dan bertanya dengan sedikit khawatir, "Sayang, ada apa malam ini? Kamu tampak tidak bahagia. Setelah kamu pergi, kakek dan kakek San tampak sedikit gugup, dan wajah mereka juga tidak begitu baik." "Bukan apa-apa. Kedua orang tua itu akhir-akhir ini hidup terlalu santai. Aku hanya membiarkan mereka melanjutkan kehidupan kultivasi normal mereka," kata Li Yunfei dengan santai, tidak ingin membicarakan cairan sumsum giok. Dia menambahkan, "Ngomong-ngomong, setelah melahirkan, kalian juga harus melanjutkan kultivasi seni bela diri kalian. Jangan biarkan orang lain mengungguli kalian." "Haha, maksudmu In Sueyan? Dia tidak akan pernah melampauku seumur hidup ini. Aku punya suami yang baik, dia tidak." Yang Yunu tidak bodoh. Dia samar-samar tahu bahwa makanan yang diberikan suaminya luar biasa. Jika tidak, tingkat kultivasi bela dirinya tidak akan melonjak begitu tinggi, terus melampaui In Sueyan. Bukan hanya dia. Dunia ini luas, dan ada terlalu banyak ahli. Mengandalkan orang lain tidak akan pernah sebaik mengandalkan diri sendiri. Bahkan demi anak-anak kita harus berusaha untuk mendidik dan melindungi mereka dari bahaya. Li Yunfei tampak memikirkan terlalu banyak hal, merasa sedikit tertekan. "Ya, aku akan mendengarkan suamiku. Sekalipun hanya demi anak-anak, kita harus bekerja keras untuk berlatih," kata Yang Yunu, diam-diam mencium pipinya. Karena tidak ada orang di rumah, dia cukup berani. Li Yunfei tersenyum. Istrinya masih begitu naif dan belum menyadari bahaya di sekitarnya. Tidak apa-apa, dia bisa menanggung semua beban itu sendiri. Keduanya duduk di kamar tidur sejenak, menatap putra mereka yang sedang tidur. Hati mereka dipenuhi kehangatan dan kebahagiaan. Inilah arti rumah yang sesungguhnya kedamaian dan ketenangan. Yang Yudie, adik ipar saya, pulang dari kilang anggur. Begitu masuk pintu, dia berteriak kegirangan, "Haha, aku senang sekali. 3 restoran di kota ini sudah memesan semua anggur kelas atas dan pembayarannya sudah dilakukan. Sekarang gudang kita benar-benar kosong kecuali beberapa ratus peti anggur kelas bawah. SSST, jangan berisik, nanti anakku takut, nanti gajimu dipotong." Mendengar suara kakak iparnya, Li Yunfei bergegas keluar kamar tidur untuk menghentikan gadis tombau yang bandel itu. "HMPH, aku terlalu senang sampai lupa keponakanku sedang tidur. Dasar pelit, aku sudah menjual semua anggur untukmu dan bukannya memujiku, kau malah mau memotong gajiku. Aku sangat marah," gumam Yang Yudie dengan kesal. Baiklah, tidurlah sekarang, jangan membuat keributan, aku akan memberimu bonus besok. Bonusnya akan disebut penghargaan keluarga harmonis dan tenang." Li Yunfei tidak ingin memprovokasi kakak iparnya,
Dia hanya ingin kakak iparnya tenang. HMPH, aku bukan bagian dari keluargamu, kenapa aku menginginkan penghargaan keluarga yang harmonis dan tenang? Aku tak akan berkata apa-apa lagi, aku mau tidur. Dengan itu, dia menatap Li Yunfei dengan tidak puas, lalu menggoyangkan tubuhnya yang menggoda dan kembali ke kamarnya. Li Yunfei menyeka keringat dinginnya dan kembali ke kamar tidur utama. Melihat ekspresinya yang berlebihan, Yang Yuno menutup mulutnya dan terkekeh Yudi terlalu keras kepala. Aku harus memberinya pelajaran saat ada kesempatan. Ngomong-ngomong, perut kuda hitam kecil itu semakin besar. Haruskah kita membuatkan mereka kandang khusus? Di sebelah gerbang villa terdapat kandang anjing, dan di sisi lainnya terdapat kandang kuda. Awalnya, kedua kuda itu dalam kondisi cukup baik, tetapi sekarang salah satunya sedang hamil besar, dan jika ada anak kuda lagi, seluruh halaman akan bermasalah. Kau benar. Kalau kupikir-pikir lagi, peternakan ini terlalu kecil, dan sapi-sapi di luar itu tinggal di kandang sementara yang sangat sederhana. Tapi kau sudah kehilangan minat pada mereka sekarang, dan memerah susu mereka pun terlalu merepotkan. Kenapa kau tidak memberikannya saja? Tanya Li Yunfei. Tidak apa-apa. Jika kau mau memberikannya, berikan saja ke desa. Anak-anak itu suka minum susu. Tapi peliharalah 2 sapi untuk Keke dan Chong Chong. Mereka akan mau minum susu saat dewasa nanti. Yang Yunu sangat murah hati, karena biasanya ia memberikan susu yang diperasnya kepada anak-anak di desa. Baiklah, aku akan melakukan apapun yang istriku katakan. Kita bisa memindahkan Black Horse ke sana nanti. Keduanya berbaring di tempat tidur, mengobrol tentang kehidupan sehari-hari, dan tertidur tanpa menyadarinya. Namun, bayi itu sering menangis di malam hari, kadang lapar, kadang ingin buang air kecil, membuat Li Yunfei kesal. Saat waktunya menyusui, dia akan menyerahkan bayi itu kepada Yang Yunu. Tetapi ketika tiba waktunya mengganti popok, dia akan menanganinya sendiri sepenuhnya. Saat Li Yunfei mengasuh Chloe, dia sudah terampil mengganti popok. Pagi berikutnya, Li Yunfei menguap, bersiap pergi ke halaman untuk berlatih tinju. Seperti kata pepatah, latihan membuat sempurna. Latihan bela diri tidak dapat dipisahkan dari latihan yang tekun. Demikian pula, pengembangan spiritual tidak dapat dipisahkan dari meditasi. Li Yunfei merasa bahwa tingkat kultivasi spiritualnya meningkat pesat, hal itu karena ia sering memasuki ruang-ruang kecil, di mana ia menanam sayuran, memetik buah, memelihara ikan, dan melatih hewan, yang telah melatih jiwanya untuk menjadi seperti jiwa manusia sejati. Adapun kultivasi seni bela diri, dia merasa terlalu malas dan memulainya terlalu terlambat. Seandainya tidak demikian, dengan asupan obat spiritual dan cairan sumsum giok setiap hari, dia pasti sudah memasuki alam ketiga. Ia perlahan mempelajari serangkaian teknik bergulat, yang diajarkan kepadanya oleh Sandaki, meskipun keduanya tidak memiliki hubungan guru-murid. Ia memperoleh keterampilan ini dengan bertukar Dendrobium officinale, meskipun taruhan juga berperan. Kepribadian Sandaki memang sangat menyebalkan. Reaksi Li Yunfei terhadap kejadian kemarin agak berlebihan. Setelah semalaman merenung, rasa frustrasinya kemarin telah mereda secara signifikan. Tetapi jika waktu bisa diputar kembali, dan dia bisa kembali ke tadi malam, dia tetap akan membuat pilihan yang sama. Cairan sumsum giok dapat diberikan kepada siapapun yang diinginkan, dan tidak seorang pun dapat memaksanya. Jika tidak, hasilnya pasti tidak akan menyenangkan. Mendengar keributan itu, Gold Coin dan Chopper Coin mengibas-ngibaskan ekor mereka dan berlari keluar dari kandang, mendekati Li Yunfei dan mencoba mendapatkan ikan luar angkasa. 2 anak anjing yang lebih kecil merengek dan mengikuti orang tua mereka, menggesekkan hidung mereka ke kaki Li Yunfei. Keluarga ini memang rakus. Li Yunfei tidak ingin diganggu oleh mereka. Jadi ketika dia melihat tidak ada orang di sekitar, dia berlari ke kandang anjing dan melemparkan 4 atau 5 ikan luar angkasa untuk dinikmati keluarga itu. Putriku, Chloe, sangat menyayangi kedua anak anjing ini. Dia baru saja belajar merangkak dan dia terus memegangi mereka erat-erat. Jika aku tidak mengawasinya sebentar, dia akan merangkak ke seluruh halaman, mengejar kedua anak anjing itu. Awalnya, Li Yunfei berniat mengirim kedua anak anjing itu ke tambak ikan untuk menjaga rumah. Tetapi melihat betapa putrinya menyukai mereka, dia tidak mengungkitnya lagi. Dia dengan santai meminta Li Tieshu untuk mengambil 2 anjing campuran serigala dan menempatkannya di tambak ikan, hanya memberi mereka beberapa tetes sari mata air ruang angkasa. Kecerdasan mereka sudah mengejutkan Li Yunfei. Adapun anjing-anjing dalam keluarga, selain naluri reproduksi mereka yang mendominasi, mereka sangat cerdas, hampir sulit dipercaya. Karena itu, keluarga Li Yunfei sangat menyayangi mereka dan enggan untuk memberikannya kepada orang lain. Tiba-tiba, seseorang bergegas masuk sambil menggedor pintu Fua. Tolong, ayahku disengat lebah. Banyak sekali lebah. Tolong datang dan selamatkan dia. Seharusnya kau mencari kakekku, kenapa kau memanggilku kemari? Li Yunfei mengenali suara Erlengzi dan buru-buru membuka pintu. Sebelum ia sempat bertanya apa yang terjadi, Erlengzi menangkapnya dan lari. Semua orang bilang kau punya obat ular di sini, dan bahkan ampuh untuk sengatan lebah,
Jadi aku datang mencarimu. Cepat, kau berada di tepi barat sungai. Li Yunfei benar-benar terdiam. Si bodoh itu telah melakukan kesalahan besar di saat genting. Dia tidak membawa apapun. Bagaimana dia akan menyelamatkan ayahnya? Untungnya, dia memiliki sedikit ruang di tubuhnya yang berisi banyak obat ular.